Jumpa lagi dengan saya, Willy Drums. Tetap di The Sinners Channel. Saudara, kalau mau membahas bagaimana mengasihi, saudara harus tanya apa itu yang namanya mengasihi. Kalau saudara mau tanya bagaimana mengasihi Allah, saudara harus tahu dulu mengasihi itu apa sih? To love itu apa maksudnya? Kita sudah banyak yang tahu bahwa kasih bukan sekedar emosi, tapi lalu kasih itu apa kalau bukan sekedar emosi? Video singkat ini sebenarnya terlalu pendek untuk membahas mengenai kasih. At least saya coba memaparkan sebagian kecil, saya rangkum apa itu mengasihi. Salah satu pengertian mengenai kasih yang saya rasa the best adalah pengertian kasih dari Agustinus. Alasan kita seringkali mengasosiasikan kasih dengan emosi, dengan perasaan adalah karena kita semua tahu bahwa kasih atau hasrat itu berkaitan dengan hati. Kasih itu fungsi utamanya hati, dan hati bagi kita urusannya adalah perasaan. Makanya kita suka mengatakan pakai hati sedikitlah. Maksudnya dikontraskan atau dibandingkan dengan pakai otak. Kita memakai seperti itu memang karena kita mengasosiasikan hati, kasih dengan urusan perasaan. Tetapi kita melihat di dalam Alkitab, istilah hati atau kardia dalam bahasa Yunaninya bukan menuju kepada atau bukan dikunci di dalam hal emosi dan perasaan. Kita kembali ke Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar perasaan. Begitukah? Tidak. Yang dikatakan dalam Amsal adalah karena dari situ terpancar kehidupan. Because it is the source, the fountain of life itself. Kalimatnya pakai metafora fountain, pakai istilah terpancar seperti suatu mata air. Hati itulah sumber dari segala sesuatu dalam kehidupan manusia. Apakah perasaan berasal dari hati? Benar. Tapi tidak cuma perasaan. Pertimbangan rasio juga mengikuti hati. Kehendakmu juga datang dari hati. Semuanya dari hatimu. Dikatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Paulus mengutip Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Ini berarti pertimbanganmu itu tidak objektif sebenarnya. Pertimbanganmu, rasiomu itu akan berusaha membela apa yang hatimu anggap berharga. Kita tahu itu. Bukan cuma pertimbangan, perasaan sudah pasti akan ditarik kepada apa yang hati kita anggap berharga. Kehendak kita itu akan memperjuangkan apa yang hati kita anggap berharga.
Hati itu sumber segala sesuatu. Itu sebabnya hati menurut Alkitab bukan cuma urusan perasaan. Hati adalah sumber dari segala sesuatu. Emosi, perasaan, rasio, pertimbangan, kehendak, semuanya mengikuti apa yang hati kita kasihi. Itu sebabnya Agustinus mengatakan, urusan punya hati bukan urusan punya perasaan. Punya hati bagi Agustinus berarti hidup bagi sesuatu. Punya hati itu berarti punya arah kepada sesuatu, ditarik menuju sesuatu, punya orientasi terhadap sesuatu, dan inilah yang kita sebut dengan cinta. Makanya mitologinya dewa cinta, Cupid, adalah memegang panah. Kenapa panah? Karena panah menunjukkan tentang arah. Panah, cinta, itu membuat manusia yang tadinya titik sekarang menjadi sebuah panah, mengarah kepada sesuatu, bergulir kepada sesuatu, mempunyai sesuatu sebagai target dirinya. Ini mitologi yang menarik karena merepresentasikan pemikiran yang saya rasa lebih dekat dengan Alkitab dibandingkan pemikiran kita. Apakah ini melibatkan perasaan? Ya, sudah pasti. Namun, ini juga melibatkan pikiranmu, kehendakmu, tindakanmu, melibatkan seluruh keberadaanmu. Memiliki hati berarti menghasrati sesuatu target. Kita akan mempertimbangkan segala sesuatu untuk mencapai target tersebut. Kita merindukan untuk target itu bisa dicapai. Kita akan mengusahakan tangan kita untuk mencapai target tersebut. Itu namanya punya hati. Memiliki hati berarti hidup bagi sebuah telos, bagi sebuah tujuan, bagi sebuah akhir. Mengasihi adalah fungsi ini. Saudara lihat, ini berarti menjadi manusia adalah punya panah ini. Bagi Agustinus dan bagi Alkitab, tidak ada manusia yang tidak sedang mengarah kepada sesuatu. Semua manusia punya hati, maka semua manusia punya telos. Semua manusia punya tujuan akhir yang dia sedang bergerak menuju ke situ. Apakah ini maksudnya bahwa kalau saya mengingini atau mengasihi seseorang, berarti saya bergulir kepada dia? Atau kalau saya ingin beli sesuatu barang, saya mencintai barang tersebut, maka saya ingin bergulir kepada barang tersebut, ingin mendapatkannya? Jawabannya iya, tapi bukan cuma itu, lebih daripada itu. Karena cinta manusia atau hati manusia tidak terfokuskan hanya kepada sebuah objek atau kepada seorang pribadi. Cinta manusia itu sebenarnya apa yang jadi objeknya. Apa yang jadi arah utama dari kasih manusia? Saya pernah ngobrol dengan seorang bekas mahasiswa STT kita. Dia resign dari STT karena dia memutuskan jadi ateis. Saya tanya kepada dia, "Kenapa lu mau jadi ateis?" Dia lalu mengeluarkan berbagai macam argumentasi. Tapi dia lalu bilang, Sejujurnya sih Pak, semua argumentasi ini cuman argumentasi. Bukan itu yang menyebabkan dia ingin jadi ateis. Dia juga tidak tahu kenapa persisnya. Ada argumentasi yang dia bisa keluarkan, tapi bukan itu. Lalu saya mengatakan kepada dia, apakah karena kamu merasa hidup lebih hidup tanpa Tuhan dalam hidupmu? Dan dia bilang, benar Pak, itu sebabnya saya mau jadi ateis. Dia mau jadi ateis. Jadi dia keluarin argumentasi rasional segudang, tapi dia mengatakan bukan itu ujungnya. Adalah dia melihat, bukan memikirkan, melihat suatu gambaran kehidupan yang lebih hidup di luar gereja, di luar Tuhan. Ini bukan sesuatu yang terutama rasional, saudara.
ada argumentasinya, argumentasi rasional. Tapi ketika semua argumentasi itu dipatahkan pun, dia tetap berkomitmen terhadap gambaran tadi. Inilah hati saudara. Agak susah untuk dibikin kata-katanya, tapi ketika seseorang memimpikan a castle on a cloud, memimpikan istananya di angkasa, dia sedang menghasrati sebuah visi kehidupan yang lebih hidup. Dan kalau saudara ambil bahasa Alkitab, inilah gambaran kerajaan. Manusia sedang menghasrati suatu gambaran kingdom. Kenapa kingdom? Karena ini visi yang bersifat sosial. Mimpi saudara yang terdalam, hasrat hatimu yang terdalam, itu tidak bicara cuma mengenai dirimu, tapi bicara mengenai suatu gambaran yang bersifat sosial. Misalnya, tentang bagaimana orang lain memperlakukanmu, bagaimana engkau memperlakukan orang lain. Kalaupun visi hidupmu adalah saya kepingin punya istana di mana saya bisa malas-malasan, tidak diganggu orang seumur hidup, tetap saja itu sosial, saudara. Yaitu gambaran sosialmu adalah gambaran antisosial. Orang-orang tidak mengganggumu, itu kan gambaran sosial. Suatu ide akan ideal sosial, bahwa orang-orang tidak mengganggu saudara. Saudara dibiarkan sendirian. Dengan demikian, ini adalah suatu gambaran kerajaan, suatu gambaran mengenai dunia itu harusnya bagaimana, suatu gambaran mengenai kehidupan itu harusnya bagaimana. Dan sadar atau tidak sadar, semua dari kita punya gambaran ini. Kita sedang bergulir menuju ke situ. Siapa pasangan yang saudara cari? Bagaimana saudara mencari pekerjaan? Itu semua simply adalah upaya-upaya kita untuk mendatangkan gambaran kehidupan yang lebih hidup ini. Waktu saudara mengatakan, saya punya tipe yang kayak begini, saya ingin pasangan yang kayak gini, saya tidak suka yang kayak gitu. Itu kenapa? Saudara pikir itu cuma selera yang tidak bisa dijelaskan? Tidak. Saudara, itu bisa dijelaskan. Saudara mungkin boleh coba bandingkan dengan bagaimana saudara memilih pekerjaan. Mungkin ada kemirip-miripannya. Saya pernah melihat suatu bahan PA remaja mengenai memilih pasangan. Lalu aktivitas yang dibuat adalah dengan memberikan semacam budget. Misalnya, saudara dapat 10.000, lalu dikasih beberapa pilihan sifat di papan tulis. Kalau mau pasanganmu pintar, harganya 500. Kalau mau pasanganmu kaya, harganya 1.000 dan seterusnya. Jadi kamu bisa pakai budget itu untuk beli yang mana sifat yang kamu mau. Ini menarik, karena ini membongkarkan apa yang seseorang inginkan dari pasangannya. Dan waktu saudara melihat hal ini, ternyata semua ini sebenarnya bisa menjelaskan gambaran kehidupan kerajaan ideal seperti apa yang saudara inginkan. Saudara mementingkan apa yang dalam kerajaan tersebut. Itulah yang saudara sedang hasrati. Itulah yang sedang hatimu cari, yang sedang hatimu sedang cari, yang hatimu sedang bergulir ke arah itu. Bukan terutama kepada pribadi-pribadi atau objek-objeknya, tapi kepada gambaran kehidupan visi kerajaan yang seperti apa. Itu sebabnya saudara bisa melihat bahwa di dalam Alkitab, problem dari dosa adalah ketika kerajaan tersebut tidak mempunyai Allah sebagai rajanya. Kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana mengasihi Allah? Mengertikah saudara sekarang kenapa Alkitab menjawab, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, akal budimu, seluruhnya?
Mengertikah saudara, di balik perintah itu ada makna apa? Inilah namanya mengasihi Allah. Mengasihi Allah berarti menjadikan Allah sebagai arah hati kita yang terdalam. Menjadikan Allah sebagai kasih kita. Itu berarti kita menghasrati kerajaannya terjadi di bumi ini seperti di surga. Sementara selama ini kita menghasrati supaya kerajaan saya, kerajaanku terjadi di bumi ini seperti di hatiku. Bagaimana caranya bisa sampai ke situ? Saudara sekarang menyadari itu sebabnya hal ini tidak mungkin jikalau bukan karena anugerah. Ini tidak mungkin jikalau bukan karena Tuhan lewat Roh Kudus memperbarui hati kita, melahirbarukan hati kita, sehingga kita bisa menginginkan hal ini. Kalau saudara lihat gambaran mengasihi seperti ini, saudara baru tahu betapa tidak ada seorang pun manusia yang bisa menginginkan hal ini. Kalaupun saudara adalah orang-orang yang bilang mencintai Allah, baginya Allah itu mungkin sekedar kayak pasangan atau pekerjaan tadi. Kita mencintai Allah karena kita ingin Allah ini menggenapkan bayangan kerajaan ideal kita tadi. Itu sebabnya Agustinus mengatakan, problem dosa bukanlah orang tidak mengasihi Allah. Problem dosa adalah orang mengasihi something else lebih daripada dia mengasihi Allah. Bagi Agustinus, orang berdosa itu bukan cuma orang di luar sana yang tidak menyembah Tuhan, yang tidak datang ke gereja dan sebagainya. Orang yang di dalam gereja pun bisa ada masalah ini. Orang yang mengaku sebagai orang yang percaya Tuhan dan memuliakan Tuhan pun bisa ada masalah seperti ini. Karena ini satu hal yang sulit untuk kita telaah. Satu hal yang terselubung, yang sangat tersembunyi di dalam. Contoh paling jelas kalau kita mengalami hal-hal yang tidak enak dari Allah. Pada saat-saat seperti itulah kita baru mulai mempertanyakan, sebenarnya ngapain gue ini ikut Allah itu? Untuk apa sebenarnya? Contoh yang gampang, misalnya saudara sudah jadi orang Kristen 25 tahun. Saudara selalu memberi perpuluhan. Bahkan kalau bulan itu tidak ada uang, saudara berdoa minta ampun. Tuhan, saya tidak punya uang. Benar-benar tidak ada uang. Saya utang Tuhan. Bulan depan saya akan bayar. Dan saya bayar pakai bunga. Dan saudara benar-benar melakukan itu. Saudara melakukan itu 25 tahun. Lalu suatu hari saudara tertabrak mobil, lumpuh seumur hidup dari leher sampai ke bawah. Apa yang saudara akan katakan kepada Tuhan? Kita dalam keadaan seperti itu akan gampang sekali untuk mengatakan, apa-apaan Tuhan? Semua pengabdianku itu apa buatmu? Dan di situ kalau Tuhan beranugerah, kita mungkin baru bisa sadar, semua pengabdianku itu sebenarnya apa buatku? Jangan-jangan kita baru sadar, Tuhan itu alat supaya saya bisa mendapatkan gambaran kerajaanku itu. Sulit ya? Jadi, mengasihi Allah itu ketika Allah bergerak dari prioritas kedua, ketiga, keempat menjadi prioritas yang pertama. Contoh yang lain misalnya, saya itu dulu mendengarkan musik di sekolah musik karena saya ingin dapat nilai bagus dalam ujian. Setiap semester kita harus mendengarkan musik-musik tertentu. Lalu kita harus bisa mengenali di akhir ketika ada ujian. Jadi saya mendengarkan musik ini supaya saya bisa dapat nilai bagus. Supaya waktu saya nilainya bagus, maka saya bisa cari uang. Supaya saya bisa kaya, dan seterusnya. Jadi saya mendengarkan musik supaya saya bisa dapat uang. Musik itu prioritasnya di bawah.
Tapi setelah belajar musik beberapa tahun, saya mulai mengeluarkan uang buat mendengarkan musik. Musik sekarang bergerak lebih dalam. Inilah gambarannya. Makanya Agustinus mengatakan, problem dosa adalah seperti ini. Problem dosa bukanlah tidak mengasihi Tuhan, tapi mengenai di mana Tuhan berada dalam urutan kasih ini. Itu sebabnya dia menyebutnya ordo amoris, urutan cinta, urutan kasih. Jadi, bagaimana saudara mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan adalah berarti menempatkan Dia sebagai yang terutama, benar-benar yang terutama, yang menjadi hasrat hati kita. Ideal hati kita adalah mendatangkan kerajaan Tuhan di bumi ini seperti di surga. Itulah yang namanya mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya? Saudara harus dididik dalam firman Tuhan. Saudara harus mendengar mengenai Dia. Kalau ini adalah urusan cinta, maka saudara tidak bisa melakukannya dengan kekuatanmu sendiri. Harus Dia yang datang kepadamu. Dia yang memenangkan hatimu. Dan caranya bagaimana? Dengan Dia mengutus anaknya, dengan Dia menciptakanmu, dengan Dia menopangmu, dengan Dia memberikan kepada firman-Nya, dan seterusnya yang kita lakukan setiap minggu. Itulah caranya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.